Amin. Nah, mari saudara, kita ada di Februari, bulan yang baik. Di awal bulan Februari ini kita percaya kalau Januari kemarin saudara dikasih Tuhan kekuatan, dan sampai hari ini saya juga percaya kekuatan yang sama Tuhan berikan buat kita, ya. Kita belajar dari pengalaman kehidupan anak-anak Tuhan di masa lampau, bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada mereka, dan sama Tuhan yang sama dengan kita sampai hari ini pun Dia akan menunjukkan kesetiaannya kepada kita, ya. Bangsa Israel, bagaimana mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan untuk menikmati segala berkat susu dan madu, dan juga murid-murid Tuhan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Seberat apapun, seperti apapun persoalan yang kau hadapi, engkau dan saya harus pastikan bahwa dalam hidup kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun, ya. Tetapi perkataan kita, ya, sikap kita itu harus menunjukkan bahwa kita belajar sabar dalam setiap proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Kenapa bangsa Israel saya katakan tadi berputar-putar di tempat yang sama, ya? Karena mereka tetap mengambil langkah yang dimana langkah manusiawi mereka. Mereka tidak taat kepada hamba Tuhan, apalagi mendengarkan pesan Tuhan. Padahal Musa dipersiapkan Tuhan luar biasa untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada umat pilihannya. Umat Tuhan, mari kita belajar untuk melihat kepada rencana Tuhan yang adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Murid-murid Tuhan, mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan karena memang Tuhan ada dengan mereka. Ingat, Tuhan itu tidur nyenyak begitu luar biasa karena Tuhan tahu semua akan baik-baik saja. Dia yang maha kuasa, Dia tahu semua. Nah, kita yang tidak punya kuasa harusnya menaruh percaya lebih banyak kepada Tuhan yang maha kuasa. Dalam setiap langkah kita menjadi orang-orang yang tidak boleh takut dalam menghadapi persoalan hidup. Tapi mari kembalikanlah sikap percayamu kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Ayat yang terakhir saya mau kita belajar dan kita aminkan setiap perkataan firman ini, bahwa kita ada dengan Dia, ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-40, silakan dibuka dan kita akan speak bless. Bacakan ayat ini bersama-sama dan kita aminkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru, ya. Ayat 31 dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40:31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan menjadi lelah. Ini namanya melawan arus, saudara. Artinya, hidup kita dalam dunia ini jangan ikuti arus dunia. Tapi Alkitab berkata kalau kita berlari, ya, karena kita menaruh harap kepada Tuhan dan percaya Dia adalah setiap langkah kita, maka kita tidak akan menjadi lesu. Padahal kalau lari, orang pasti capek. Jangankan lari, naik gunung aja, saudara, lelahnya luar biasa, ya. Waktu The Helper, saya naik gunung sana dan dia mendengarkan denyut dan nadi saya, jantung saya, dia berkata, so fast. Sangat kencang sekali, sangat cepat sekali jantungnya. Karena apa, saudara? Naik gunung. Tetapi akhirnya berkata orang yang berlari, ya saudara, ya, tidak jadi lesu. Mengapa? Karena dia memegang janji Tuhan, mendapat kekuatan yang baru dalam firman Allah. Dan firman Allah di setiap langkah kita itu mengajarkan kita banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang sangat memberkati kita. Jadi kalau kita terproses, jangan mau buru-buru jadi instan, saudara. Mau ambil langkah-langkah yang cepat, mau ambil langkah-langkah yang tidak mau dalam proses, jangan. Nanti saudara nggak dewasa dalam Tuhan, ya. Tapi izinkan Tuhan memproses saudara supaya saudara jadi dewasa dalam Dia, ya. Makanya Tuhan berkata orang yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Sejauh manapun engkau melangkah, engkau tidak akan pernah berkata, kapan aku mati, ya udah hidupku sia-sia. Jangan seperti itu. Kalau engkau mendapati hari-hari ini kata-katanya adalah lebih baik aku mati, lebih baik aku begini begitu, buang, cabut. Katakan dalam nama Yesus aku lepaskan. Umurku masih panjang dan diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. Makanya orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan
yang baru. Karena dalam firman Allah, seperti Musa 40 hari bertemu Tuhan di puncak Gunung Sinai. Karena disitulah Tuhan melatih dia untuk memberikan 10 hukum Taurat. Tuhan melatih dia ya bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengadakan hukum-hukum, mengadili sesama, jangan mengingini. Semua Tuhan ajarkan sebelum firman itu diberikan kepada umat Tuhan. Dalam segala hal, proses adalah langkah untuk mencapai kedewasaan hidup rohani kita. So, jangan pernah menyerah, jangan pernah engkau berputus asa kalau memang Tuhan izinkan saudara diproses. Percaya Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Dia selalu ada dengan saudara. Percaya apapun yang kau hadapi pun Tuhan juga izinkan untuk mendatangkan kebaikan kepada engkau karena engkau mengasihi dia. Mari kita berdoa. Dan saya akan berdoa bagi saudara yang mungkin sakit. Engkau mungkin sudah putus asa karena sepertinya gak kunjung sembuh. Percaya Tuhan Maha Kuasa. Amin. Dia penyembuh. Kalau engkau berdoa, berserah dan percaya, terima kesembuhan dengan imanmu. Kalau engkau mungkin sedang berdoa, pergumulan rumah tangga, keluarga, sedang banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, berdoa. Tuhan sumber damai sejahtera hadir dalam rumah tanggamu dan memerintah atas setiap hati, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik orang tua. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal tinggal dengan saudara. Kalau engkau sedang berdoa finansial, mau bayar anak sekolah, mau bayar makan minum, mungkin pun susah, percaya burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita yang sangat mulia. Mungkin aku sedang berdoa banyak utang-piutang yang belum terselesaikan. Mari berdoa, percaya Tuhan menolong saudara. Kalau engkau benar-benar bersikap baik, minta pengampunan dan arahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan memberikan engkau jalan keluar. Kalau engkau punya masalah-masalah yang lain, percaya He is the way maker. Dia pembuat mujizat. Dia gak pernah tinggalkan saudara. Bahkan di saat badai yang begitu kuat sekalipun dalam kapal hidupmu, percaya Tuhan ada. Dan karena itulah dia ada, dia akan menenangkan semua badai persoalan. Amin. Maka pastikan Tuhan ada di dalam kapal hidup saudara. Karena cuma Tuhan yang bisa menenangkan badai persoalan hidup. Anda tidak bisa, saya gak bisa. Maka pastikanlah Tuhan ada di buritan kapal saudara. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang hidup. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Bila yang lemah berkata, aku kuat, haleluya. Yang sakit berkata, aku mengalami kesembuhan. Dan yang sedang punya masalah berkata, aku menemukan jalan keluar. Karena engkaulah kekuatan kami. Dan engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bapa, ampuni kami kalau kami yang justru sering meninggalkan engkau. Meninggalkan niat baik kami untuk berdoa. Meninggalkan niat baik kami untuk baca firman Tuhan, bahkan meninggalkan mungkin niat baik kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami meninggalkan firman itu, ampuni kami ya Bapa, karena kami tahu Engkau sudah mengarahkan hati dan mencondongkan hati kami untuk berbuat baik. Biarlah itu kami lakukan terus, dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami dengar ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya dan amin, Engkau bersama dengan kami. Dan kalaupun Engkau mengizinkan kami terproses, kami percaya itu mendewasakan spiritual kami. Maka terjadilah menurut kehendak-Mu pada kami semua, supaya kami boleh tersenyum dan menikmati hari-hari kami dengan sukacita, karena semua yang terjadi mendatangkan kebaikan kepada kami yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa juga jika ada rumah tangga yang punya masalah, baik suami, istri, anak-anak maupun orang tua, Bapa, mari pulihkanlah. Engkau ada di buritan kehidupan kami, dalam kapal kehidupan keluarga kami. Engkau tuntun kami, Engkau pulihkan keadaan kami, berikan setiap hati kami, hati yang penuh dengan damai. Jika ada yang gelisah, Engkau berkata, mari datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat.
maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepada Tuhan dan kami percaya Engkau memberikan kami kelegaan. Hamba berdoa apapun persoalan kami, mungkin yang sedang bergumul karena di kantor mereka terus diintimidasi, mereka terus mungkin disalahkan. Bapa datang, tunjukkan pembelaanmu kepada anak-anak Tuhan yang menaruh harap kepadamu dan percaya kepadamu, supaya mereka dibela dan diberikan hikmat dalam pekerjaan mereka. Persoalan dalam pelayanan juga mungkin menghadapi jemaat-jemaat yang kurang sabar, jemaat-jemaat yang mungkin sedang punya kehidupan yang baru beranjak untuk jadi dewasa. Bapak berikan kesabaran kepada hamba-hamba Tuhan, juga sesama umat Tuhan, untuk tetap memperhatikan dengan penuh kasih Tuhan melingkupi kami. Apapun persoalan kehidupan kami percaya Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk siaran Happiness Moment di tahun 2023 ini, awal yang baik. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan memberkati Radio Love Jogja FM sebagai sarana untuk memberkati banyak umat Tuhan, baik di kota ini, di luar kota ini, di bangsa-bangsa. Semua orang dikuatkan dan diberkati. Berkati hamba-hambamu yang melayani, berikan urapan, berikan kuasa, berikan otoritas, berikan hikmatmu dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan khusus mengalir sehingga orang-orang yang mendengarkan firman dibangkitkan rohnya, dikuatkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati juga hamba-hambamu di belakang layar yang setia mengudara, menyampaikan pesan-pesan roh, baik Pak Anton dan teman-teman yang lain. Diberkatilah mereka, diberkatilah ladang pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka. Dan kami semua yang sudah mendengarkan program Happiness Moment, kami berdoa, dibangkitkan roh kami, dikuatkan iman kami, bertumbuhlah terus, bertumbuhlah iman kami ke arah Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa, otoritas, urapan dan berkat-berkat Tuhan mengalir kepada kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Allah Bapa, Roh Kudus penolong yang ajaib, dan berkat dalam nama Tuhan Yesus kami aman dan kami ada bersama dengan Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Salin untuk sharingnya di kesempatan sore hari ini. Jujur semuanya, kata waktu jualan program Happiness Moment berakhir di kesempatan sore ini, dan dengarkan Happiness Moment di minggu yang datang di jam yang sama. Dan saya pamit undur dari ruang dengar jujur semuanya. Terima kasih buat kebersaannya, dan tetap semangat, tetap bersukacita, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Amin. God bless you.